بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas dan hanya semata-mata untuk agama Allah. Di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amal itu, semua perbuatan, semua ibadah tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya seseorang diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat ke dalam hati kalian. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang barusan kita dengarkan ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Karena ikhlas itu bisa dikatakan sebagai nyawanya amal soleh. Amal soleh yang tidak dibarengi dengan keikhlasan seperti jasad tanpa nyawa, maka dia disebut sebagai mayit, orang yang mati. Dan orang yang mati, mayit ini tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat, tidak bernilai. Bangkai tidak bernilai. Sesuatu bernilai ketika ada ruhnya, ada nyawanya. Begitu juga dengan teknologi. Kita memiliki perangkat yang bagus, tetapi kalau tidak ada softwarenya, tidak ada datanya, maka tidak bernilai. Masihkah kita ingat ketika misalnya kita mengalami musibah, handphone kita rusak, laptop kita rusak. Memang kita sedih karena perangkatnya, handphonenya rusak. Tapi apa yang paling kita sedihkan? Rasa kehilangan apa yang paling besar muncul ketika handphone kita rusak? Bukan handphonenya, kita bisa membelinya. Tetapi yang paling berharga yang kita ngerasa kehilangan itu adalah datanya, fotonya, chatnya, beberapa file yang sengaja kita simpan di perangkat itu. Itulah nilainya ikhlas di dalam amal. Sehingga kata Nabi, Allah tidak melihat perangkatnya, Allah tidak melihat packagingnya, casingnya, tetapi Allah melihat data yang ada di dalam perangkat tersebut. Kalau kita analogikan dengan perangkat ataupun handphone. Makanya niat ikhlas itu menjadi syarat yang sangat penting dalam beramal. Orang bisa saja beramal dengan amalan yang luar biasa sampai membuat malaikat merasa cemburu. Tetapi kalau niatnya melenceng, maka amalannya sama sekali tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita belajar tentang ikhlas agar amal kita diterima oleh Allah dan Allah membalas kita pahala ataupun jaza balasan itu tergantung niat, bukan tergantung amalan. Ada orang yang beramal dengan amalan kecil tetapi karena niatnya karena Allah, maka Allah membalas niatnya. Ada bahkan orang yang ketika beramal dia salah, dia keliru, dia lupa, tetapi niatnya benar, maka Allah memberikan dia balasan seperti niatnya, bukan seperti amalannya. Bagaimana cara kita belajar ikhlas, teman-teman? Salah satu di antara cara belajar ikhlas itu adalah belajar memperbanyak amal rahasia. Karena amal soleh itu ada dua, ada sirran, ada alaniyatan. Ada sirran, ada jahran. Amal itu ada yang rahasia, ada yang tampak. Kita mungkin selama ini banyak sekali menampakkan amal-amal kita kepada makhluk, kepada manusia. Kita posting, kita story, kita feed, kita update status, kita sampaikan ke teman kita ceritakan ke orang banyak, kita lakukan di depan orang yang melihat kita. Ini adalah amalan-amalan yang tampak. Amalan ini baik, tetapi tidak melatih keikhlasan kita. Kita akan mudah sekali ikhlasnya terganggu ketika orang menghargai kita, memuji kita, komennya komen-komen yang baik, mendoakan kita, bahkan mungkin menyebut-nyebut kebaikan kita. Sehingga kita nggak pernah belajar ikhlas. Ketika kita nggak belajar ikhlas, amalan-amalan yang tadi luar biasa bisa saja rusak dan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk belajar ikhlas itu, coba kita belajar menikmati amalan rahasia.
Ini adalah kunci ikhlas yang luar biasa. Belajar menikmati amalan rahasia. Apa amalan rahasia? Amalan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Amalan yang bahkan mungkin orang terdekat dengan kita nggak tahu. Pasangan kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, sahabat kita nggak tahu, apalagi netizen nggak tahu. Cuman Allah kemudian kita saja yang tahu. Coba tanya sama diri kita masing-masing. Udah berapa banyak amalan yang kita lakukan secara diam-diam? Udah berapa lama kita melakukan satu kebaikan secara rahasia, biar Allah saja yang tahu. Kita sama sekali nggak ingin manusia tahu. Bahkan kita merasa sedih ketika ada orang yang tahu. Kita merasa sedih ketika ada orang yang mendapati atau melihat kita melakukan itu. Apalagi sampai dia menceritakan kepada yang lain. Kita akan bermohon kepada dia. Kita akan begging sama dia, please jangan ceritakan ini kepada siapa-siapa. Kenapa? Karena kita nggak ingin ada siapapun yang tahu. Disitulah kita belajar ikhlas. Tanyakan kepada diri kita, berapa banyak amalan yang kita lakukan secara diam-diam? Berapa banyak? Berapa lama? Disitulah kita belajar ikhlas. Kalau kita udah biasa menikmati amalan yang hanya kita tujukan di hadapan Allah, amalan zikir, sholat, tilawah, sedekah, kita lakukan secara dawam dalam waktu yang lama, dan kita tetap menjaga kerahasiaannya daripada manusia, insya Allah kita termasuk orang yang mukhlisin lahuddin. Orang yang seperti ini gak mudah digoda oleh syaitan. Makanya syaitan mengatakan, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Itu sulit sekali itu digoda oleh syaitan. Dia susah digoda untuk ria, sombong, besar kepala, bangga diri, sum'ah. Gak bisa. Kenapa? Karena amalannya rahasia antara dia dengan Allah saja. Ada beberapa kalimat dari ulama yang luar biasa tentang bab ikhlas yang saya pernah mencatat. Di antaranya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama ul-wa'z, ulama yang sering memberi nasihat-nasihat yang luar biasa. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang beramal tetapi tidak ikhlas itu ibarat seorang musafir yang mengisi bawaannya dengan pasir dan batu, dan bawaan itu tidak bermanfaat bagi dia, hanya memberatkan punggungnya. Itulah orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Rugi ya, kita beramal capek-capek tetapi tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada juga cerita tentang zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah Islam, raja Islam di masa Abbasiyah. Disebutkan bahwa di antara prajurit-prajurit Harun ar-Rasyid, para mujahid, para tentara, para pembela negara, di antara prajurit-prajurit Harun ar-Rasyid itu ada prajurit yang kalau di kita disebut Kopassus, pasukan khusus yang berjumlah 20.000 orang. Kenapa mereka disebut Kopassus, pasukan khusus? Bukan hanya karena mereka ahli, bukan karena skill mereka, tetapi yang luar biasanya Kopassus di zaman Harun ar-Rasyid ini disebut pasukan khusus. Pertama, mereka tidak tercatat di dalam catatan para prajurit secara resmi. Tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Agar tidak diketahui oleh siapapun. Yang kedua, mereka tidak pernah mengambil gaji mereka, hak mereka, karena mereka sudah mengikhlaskan semua perjuangan mereka untuk diketahui oleh Allah saja dan mendapatkan jaza balasan hanya dari Allah saja. Itulah Kopassus di zaman Harun ar-Rasyid. Mereka tidak dicatat, tidak terdaftar, yang tahu hanya Harun ar-Rasyid, dan mereka beramal tidak ingin diketahui oleh siapapun, oleh rakyat Irak, oleh rakyat kaum muslimin, dan mereka tidak pernah mengambil gajinya. Luar biasa ya. Yang terakhir, ada 3 ciri orang yang ikhlas. Ciri yang pertama, orang yang ikhlas itu khauf minasyuhrah wal ihtimam ad-daim lin nafsi bitafrid. Al khauf minasyuhrah wa mahabbatul amal as-samit. Itulah ciri yang pertama. Orang yang ikhlas itu takut terkenal, takut diketahui orang, takut dibicarakan orang, takut dipuji orang. Kita kadang-kadang kecewa kalau ada kebaikan kita tidak dihargai. Tapi orang yang ikhlas justru takut ketika dihargai. Kita kadang-kadang ngerasa kecewa ketika amal baik kita itu tidak dipuji.
Orang yang ikhlas justru takut dipuji, bahkan dia menangis ketika dipuji. Kita kadang-kadang ngerasa kecewa ketika ada yang kita lakukan luar biasa, tidak diketahui orang banyak, tidak di-like, tidak di-komen, tidak di-view, tidak di-repost. Orang yang ikhlas justru takut ketika di-repost, takut ketika di-view, takut ketika di-like. Apakah kita seperti itu? Ciri yang kedua kata para ulama, irda'ullah walau bi iskhatin nas. Dia lebih mengutamakan ridha Allah walaupun dia dihina oleh makhluk. Buat dia gak apa-apa ketika dia dihina, direndahkan, diremehkan oleh manusia selama Allah ridho kepada dia. Ridho siapa yang kita cari? Ridho istri kah? Ridho suami kah? Ridho orang tua kah? Ridho pasangan kah? Ridho sahabat kah? Ridho followers kah? Atau ridho Allah? Dan yang terakhir, adamul ihtimam bin nata'ij bal bil amal wal jihad. Orang yang ikhlas itu tidak terlalu perhatian dengan hasil. Ada orang yang ketika beribadah, berdoa, kemudian hidupnya tidak semakin membaik, kerjaannya tidak semakin sukses, karirnya tidak semakin melejit, dia kecewa dengan ibadahnya. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kurang apa lagi dari saya? Seolah-olah Allah itu tidak menghargai kebaikan dia, ibadah dia. Ini bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan kebaikan di sisi Allah, tetapi hasil yang dia dapatkan dalam kehidupan dunianya tidak akan mempengaruhi semangat ibadahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas di bulan Ramadan dalam semua amal-amal soleh kita. Ingat, catat, belajar ikhlas salah satunya adalah dengan menikmati ibadah rahasia. Barakallahu fiikum.